Siapa bilang Yesus mentuhankan Allah? Kamu tunjukin ayat perjanjian baru. Yesus ngomong Allah, bukan bapaknya. Nah, apakah kalian menyembah bapak? Enggak. Ya, kiblatnya di mana sekarang saya tanya, Pak? Ya, kan udah jelas direvisi. Barang siapa menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran. Nah, apalagi kiblatnya? Oke, sekarang ya, aku akan pergi kepada bapakmu dan bapakmu, Allahku dan Allahmu. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Loh, dia punya Tuhan. Namanya Allah katanya. Nah terus, ya, Allah yang mana itu? Oh, ternyata ini si Joe bengkong. Otak nggak dipakai. Tuhan lu tuh batu. Dari dulu dia berdiam, nggak bisa bersuara. Masih mendingan ikut Tuhan Yahudi yang masih bisa berkuasa dari dulu sampai sekarang. Di mana ada ayatnya? Tuhannya Islam itu batu di mana? Biar aku murtad kalau ada dalilnya. Silakan lanjut. Kamu menyebut Tuhannya Yahudi. Emangnya Tuhannya Yahudi manusia Yesus? Kamu itu jadi anu aja pelawak aja ya. Ya Tuhannya Islam batu ya gampang. Ya kenapa Allah yang pelintir muka Muhammad menghadap Masjidil Haram? Itu kan Al-Baqarah 144 jelas tertulis dalam kitab lu, bukan kitab gua. Ya lo emang punya Tuhan. Lah buktinya kita baca Yunus 20 dan Yunus 92. Kenapa bisa beda itu? Allah Arab dan Allah Yahudi. Allah Arab cuma boten kalau bisa kasih mukjizat. Sedang Allah Yahudi apa ditulis di dalam Yunus 92? Aku menyelamatkan jasad Firaun supaya menjadi tanda kekuasaanku bagi orang terdahulu dan kemudian. Nah iya, terus kan Nabi Muhammad pertama ke Baitul Maqdis kan ya, kiblatnya. Nah emangnya orang Israel, para nabi itu menyembah Baitul Maqdis gitu? Aku masuk ke rumah Tuhanmu, aku masuk ke rumahmu untuk menyembahmu ya Tuhan. Masuk ke bait suci. Emangnya menyembah batu di situ, hah? Nggak ngerti kiblat ya? Oh ye. Ayo silakan, kamu mau ngomong apapun saya tampar pakai dua dalil sama gue ya. Pakai Al-Quran juga pakai Bible ya. Karena tidak mungkin pendeta pun tidak mungkin paham Bible itu. Lanjut. Iya, itu mah nggak usah diherankan. Nah, contohnya, Yesaya 1 ayat 4. Demikianlah mereka anak kurang ajar yang membalikan badan, meninggalkan aku. Nah, Al-Baqarah 143. Demikianlah kami pindahkan kiblat, suatu keputusan yang berat, supaya kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul. Nah, jelas, Allahmu bukan Allahku. Masa masih juga blow on? Silakan buktikan kalau kamu punya otak. Ya, gua sih nggak takut. Ya jelas Allah lu bukan Allah gua. Apa yang kurang itu kan udah ditulis panjang lebar dalam Quraisy 1 sampai 6. Nah iya, dari dalam Al-Quran itu kiblat kan ya. Sama seperti orang-orang Yahudi, para nabi punya kiblat kan. Lalu masalahnya apa? Emangnya Yahudi, ajaran para nabi salah, seharusnya mereka mentuhankan manusia Yesus gitu. Iya silakan buktikan, mana dalilnya bahwa kami mentuhankan batu? Ada nggak? Tuhankanlah batu, ada nggak? Kalau kiblat ya, Yesus sendiri punya kiblat. Emangnya dia sujud kepada siapa kalau udah punya kiblat? Lanjut. Ya kan lu goblok. Tadi kan gua udah bilang, Yesaya 1 ayat 4. Demikianlah mereka anak kurang ajar yang membalikan badan daripada Tuhan, pemelihara mereka. Nah, Al-Baqarah 143 itu jelas buktinya. Allah lu bukan Allah gua. Karena dia yang pindahin kiblat. Nah, berarti kan dia nyuruh orang-orang membelakangi Tuhan yang Esa kan? Ya udah jelas. Jadi jelas ya, Allahmu bukan Allah gua. Kalau Allahku, Allahnya Tuhannya Yesus. Kalau Allahmu manusia Yesus gitu kan. Lanjut. Ya makanya kamu goblok. Wong saya dengan Yesus saja mentuhankan Allah. Kok kamu mentuhankan manusia? Mana yang goblok, kamu atau Yesus? Ayo, kalau Yesus kan sama dengan aku. Lanjut. Nah iya, walaupun Al-Baqarah dalam Alkitab juga mereka punya kiblat. Nah terus, masalahnya di mana kalau kami punya kiblat? Kan Yesus juga punya kiblat. Nah terus, kiblat kamu siapa? Manusia Yesus gitu. Siapa bilang Yesus mentuhankan Allah? Kamu tunjukin ayat perjanjian baru. Yesus ngomong Allah,
bukan bapaknya. Nah, apakah kalian menyembah bapak? Enggak. Ya, kiblatnya di mana sekarang saya tanya, Pak? Ya, kan udah jelas direvisi. Barang siapa menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran. Nah, apalagi kiblatnya? Oke, sekarang ya, aku akan pergi kepada bapakmu dan bapakmu, Allahku dan Allahmu. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Loh, dia punya Tuhan. Namanya Allah katanya. Nah terus, ya, Allah yang mana itu? Iya, saya sekarang tanya, apakah Muslim menyebut Allah dengan Bapa? Tidak kan? Loh, kan Yesus mengatakan, suatu saat kamu akan pindah, kiblatmu bukan di Yerusalem lagi. Di mana? Katanya Yesus pindah. Pindah kemana kiblat itu? Ternyata kata Yesus pindah ke Ka'bah. Kalau Yesus saja punya kiblat, punya Tuhan, kenapa kamu mentuhankan manusia? Lanjut. Ya, bukan di kiblat di Yerusalem, tapi dalam roh kebenaran. Apa yang kurang jelas? Itu kan nyata perkataan Yesus. Maksudnya dalam roh itu gimana? Terus mentuhankan roh gitu? Coba kamu jelaskan gimana itu? Nah, nanti kalau kamu udah paham, nanya ke wakil Yesus siapa? Tahta. Lanjut. Ya, masalahnya di mana kiblatnya Yesus itu? Jangan goblok. Saya sudah bilang, Yohanes 4:24. Barang siapa menyembah Allah, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Apakah itu berbentuk bangunan? Lain dengan Al-Baqarah 149, 150. Dari mana saja kamu keluar, hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Dari mana saja kau berada, palingkan wajahmu menghadap Masjidil Haram. Apakah ada Yesus suruh sembah batu? Mana ayatnya? Loh, kiblatnya Yesus kan pindah, kata Yesus suatu saat. Nah, pindah kemana? Nanya dong. Kalau saya sudah nanya. Sus, kamu tuh gimana sih? Katanya kiblat suatu saat akan pindah. Kemana? Loh, ya ke Ka'bah, Tahta. Loh, kenapa kamu tidak sampaikan kepada umatmu dulu? Loh, uang mereka mau membunuh aku? Ya, diselamatkan akulah. Belum menyampaikan. Tugas kamu, Tahta, menyampaikan. Oke. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Mana kiblatnya Yesus? Jangan memfitnah. Di mana Yesus suruh sembah batu di Arab? Loh, Yesus tidak pernah menyembah batu. Dan tidak pernah memerintahkan menyembah batu. Islam juga tidak pernah menyembah batu. Mana di dalam Islam menyembah batu? Ada agak ayatnya? Lanjut. Ya, pindahnya kemana? Orang Yesus berkata, kamu lihat segala batu megah bait suci ini, tidak akan datang waktunya, tidak ada satupun yang bertumpuk di atas satu lainnya, semuanya diruntuhkan. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana Yesus suruh menyembah kiblat? Tunjukin ayatnya, jangan banyak bacot kau. Saya sudah nanya, sekarang kiblatnya Yesus, andaikan dia turun lagi, ya Ka'bah. Aku udah nanya. Cus. Halo, Bray. Katanya kamu pernah bilang suatu saat akan pindah kiblat itu dari Yerusalem kemana? Ya ke Ka'bah, Tahta. Oke. Mana perintah untuk sembah batu? Jangan banyak bacot. Loh, pindahnya kemana? Sudah dijawab kemana? Kalau kamu udah percaya, coba kemana menurut kamu? Kalau saya udah nanya ke Yesus. Tunjukin ayatnya Yesus suruh sembah batu. Nah iya, mana perintah untuk sembah batu mana? Yesus pernah nggak mengajarkan itu? Islam pernah nggak mengajarkan menyembah batu? Mana ayatnya? Iya, tunjukkan Islam atau Yesus menyembah batu itu yang mana? Nah iya, tunjukkan dalam Islam juga ajaran Yesus untuk menyembah batu mana? Gak ada kan? Iya, ya memang gak ada. Loh, kan sudah aku jawab. Yesus juga umat Islam tidak pernah mentuhankan batu, menyembah batu. Emangnya siapa yang mengatakan bahwa Islam dan Yesus mentuhankan batu? Siapa? Mana ayatnya? Nggak ada kan? Ya makanya disitulah kami tidak menyembah batu. Karena memang tidak ada dalilnya. Woi, jangan sama-samakan kitab sampah dari Arab dengan apa yang Yesus katakan. Ya. Nah, bagaimana? Kamu berani nggak terima tantangan saya? Buktikan Allah SWT Allah itu yang disembah orang Yahudi. Nah iya, Yesus kan tidak pernah kan mentuhankan batu. Islam juga gak pernah kan mentuhankan batu. Nah terus yang kamu tanyakan apanya? Lanjut. Nah iya, tunjukkan Al-Quran dengan Alkitab. Mana ayatnya bahwa diperintah menyembah batu? Mana? Nah, kalau kamu tidak menuhankan batu, ya pertanyaan saya, untuk apa kamu muter-muterin batu itu?
Adakah Yesus suruh ibadah kelilingin batu? Udah bingung dia, ngetik-ngetik. Udah dibilang, Yesus dengan Islam sama. Tuhannya Allah, bukan batu. Loh. Gimana sih? Yesus sendiri itu siapa Tuhannya? Terus kiblatnya kemana? Bukankah di Mazmur dijelaskan? Aku menyembahmu Tuhan menghadap ke bait suci. Jadi Ka'bah itu bait suci itu, menghadap ke situ. Nah sekarang kiblatnya Yesus di mana? Jangan main ketik-ketik. Ya, sekarang buktikan bahwa Tuhanku dan Tuhannya Yesus itu beda. Ayo buktikan.